sebagai host pada pagi hari ini dan sekaligus pemateri yang telah memberikan materi sejak hari pertama kita mengikuti BIMTEK pemanfaatan Google Form, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta BIMTEK yang pastinya selalu sehat. Amin. Oke. Sebelumnya Bapak Mus Mulyadi dan Pak Pus telah memberikan materi terkait dengan pengenalan Google Form, penyusunan instrumen, dan pengelompokan pertanyaan. Nah, dan Bapak Ibu telah mengumpulkan tugas sampai dengan 3, tugas yang ketiga. Dan sekarang Vicon yang kedua ini akan memaparkan terkait dengan pembuatan kuis bagi siswa dan akan tambahan untuk instrumen bersyarat dan apapun yang menjadi permasalahan Bapak Ibu sebelum pertemuan Vicon yang kedua ini nantinya dapat dibahas pada kesempatan kali ini. Ya. Oke. Kemudian, bentar ini slide-nya, ya. Seperti yang telah dikatakan oleh Pak Mus tadi, bahwa penyusunan instrumen melalui Google Form ini dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu Guru untuk membuat kuis bagi siswa, terutama pada kondisi saat ini Bapak Ibu tidak bisa bertemu dengan siswa masing-masing, sehingga mau tidak mau soal ujian dapat dibuat dalam bentuk online. Demikian juga dapat dimanfaatkan oleh pengawas sekolah. Terima kasih Pak D. Pengawas sekolah untuk memberikan semacam uji kompetensi atau latihan uji kompetensi kepada Bapak Ibu Guru. Nah, nanti di sela paparan saya atau ini kalau memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu bisa menuliskan melalui chat atau mengangkat tangan raise hand. Kemudian Bapak Ibu seizin dengan host atau Pak Mus, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan. Oke. Ya. Halo Pak Mus. Ya, halo silakan. Itu kelihatan yang saya udah buka di Gmail ya? Belum. Stop screen dulu kalau gitu. Di stop dulu screen-nya. Oke. Ya. Bapak Ibu langsung aja ya, kemarin minimal Bapak Ibu sudah bisa membuat instrumen. Nah, ini sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah punya basic itu akan lebih mudah untuk Bapak Ibu membuat kuis secara online. Kita mulai aja, saya share screen. Kita awalnya adalah membuka, bentar ini, screen, membuka drive kita. Sudah kelihatan drive-nya Pak Mus? Sudah. Oke. Membuat drive kita. Yang pertama yang dilakukan adalah Bapak Ibu masuk ke dalam akunnya masing-masing. Kemudian di sebelah ini seperti biasa ada titik 9, klik. Ini basicnya seperti membuat instrumen kayak kemarin. Kemudian kita buka drive. Nah, kita siapkan drive dulu. Ya, sembari menyiapkan ini, Bapak Ibu diharapkan sudah mempunyai draft soalnya dulu. Kalau dalam hal ini sebenarnya bisa memakai Word, bisa memakai Excel, atau bisa memakai PowerPoint. Cuman untuk contoh saat ini, saya akan memakai contoh soal yang dalam bentuk Word. Ya, karena biasanya lebih gampang. Nah, ini sudah saya siapkan juga. Sebentar. Setelah ini kita membuat baru, kemudian seperti langkah-langkah membuat instrumen, kemudian kita Google Dokumen ke lainnya, kemudian membuat Google Formulir. Kemudian tunggu dulu loadingnya agak lama. Ya. Pak Mus, ya, kalau silakan. saya buka ini file apa namanya? Word saya ini kelihatan nggak? Nggak, harus stop screen juga ya? Enggak, kelihatan sekarang. Kelihatan ya? Oke, berarti bisa ya. Ya.
Ini soal yang saya siapkan untuk latihan pada pagi hari ini, yaitu contoh soal UAS Matematika kelas 6. Nah, contoh soalnya kayak gini, ada contoh biasa, teks biasa, kemudian ada yang berbentuk gambar, ada yang berbentuk angka, ada yang berbentuk equation. Nah, ini sebagai contoh saja untuk Bapak Ibu latihan, kemudian ke depannya nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan soalnya sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Oke. Yang pertama seperti ini, kita buat formulir tanpa judulnya ini kita ganti dengan judul ujian yang akan dilakukan. Saya ambil contoh ujian matematika ya, kelas atau ujian US ya, UAS. Ya, ujian US matematika. Nah, judulnya sudah ada, kemudian di bagian di sini kita akan menanyakan atau mengisi formulir dengan identitas peserta. Nama, kita pilih nama singkat. Bentar. Nama kita wajib isi karena kalau siswa tidak mengisi berarti dia tidak akan bisa lanjut ke bagian berikutnya. Kemudian biasanya kita pakai kelas. Kelas ini berfungsi jika kita pilihan ganda, jika memang dalam sekolah Bapak Ibu itu ternyata paralel. 4A, 6A, kemudian tambahkan lagi 4B. Ya. Bisa kita tambahkan lagi untuk nomor absen. Nomor absen. Ya. Nomor absen. Jawaban singkat saja. Nah, di dalam soal ini sudah ada biodata dari siswa yang akan mengikuti ujian Bapak Ibu, atau bisa juga diganti dengan nama, kemudian dari sekolah mana, itu kalau untuk Bapak Ibu pengawas memberikan instrumen kepada untuk sekolah. Nah, kemudian karena ini bersifat kuis, maka kita akan men-setting dulu, ya. Men-setting ini menjadi sebuah kuis. Bagaimana Bapak Ibu akan men-setting ini menjadi sebuah kuis? Karena dalam kuis itu kan nanti ada penilaiannya. Nah, penilaian setiap soal itu akan bisa Bapak Ibu dapat ketika Bapak Ibu mengaturnya instrumen ini menjadi kuis. Caranya yaitu Bapak Ibu klik di setelan, kemudian ini umum, kumpulkan dalam email, perlu masuk, batasi tanggapan ini kalau memang Bapak Ibu akan batasi dan tidak memperbolehkan siswa untuk mengulang 2 kali pada pengisian ujian ini. Kemudian edit setelah mengirim ini ketika Bapak Ibu memperbolehkan siswa mengedit lagi, tapi ini kita tidak ada yang kita centang saja. Kemudian presentasi ini, nah, di presentasi ini Bapak Ibu nanti sebenarnya bisa membuat soal itu menjadi 2 tipe. Apakah soal Ibu itu akan diacak pertanyaan dan jawabannya ataukah tidak. Jika Bapak Ibu nantinya berharap setiap siswa itu dia nomor soal dan jawaban pilihan jawabannya itu acak, Bapak Ibu bisa mencentang ini. Ini fungsinya untuk mengacak pertanyaan sekaligus mengacak pilihan jawaban di soal Bapak Ibu yang sudah dibuat. Dan dalam hal ini sementara saya tidak acak dulu. Kemudian di kuis. Nah, inilah fungsinya kita akan men-setting instrumen ini menjadi kuis. Kemarin Bapak Ibu
setelah membuat instrumen tidak mencentang ini karena memang diperuntukkannya bukan untuk kuis yang ada penilaiannya. Kemudian kalau yang ini Bapak Ibu bisa aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Oke. Setelah Bapak jadikan ini sebagai kuis, maka ada opsi kuisnya. Bapak Ibu bisa lihat di bawah ini, yaitu yang pertama, segera setelah pengiriman nilai, rilis nilai. Ini fungsinya apa? Fungsinya ketika nanti siswa selesai menjawab, siswa dapat melihat nilai hasil nilai yang diperoleh setelah mengerjakan soal. Di sini saya aktifkan. Kemudian responden dapat melihat, pertanyaan tak terjawab. Jika Bapak Ibu mencentang pertanyaan tak terjawab, maka setelah siswa selesai mengerjakan kuisnya, kemudian dapat melihat nilainya dan juga bisa melihat pertanyaan tak terjawab dan jawaban yang benar juga ini ada. Tapi untuk kuis yang ini saya tidak akan centang karena takutnya nanti siswa kalau kita centang ini kemudian dia akan mengulang lagi dengan melihat jawaban yang sudah benar dan ataupun dia akan membocorkan jawaban itu ke siswa sehingga sebaiknya tidak kita centang aja. Jadi siswa hanya bisa melihat nilai poin setelah selesai mengerjakan kuis. Jangan lupa disimpan. Oke, ya. Kemudian ya, setelah biodata ini selesai, Bapak Ibu bisa memasukkan semacam token atau password ke dalam instrumen kuis ini supaya tidak sembarangan siswa bisa masuk untuk mengerjakan kalau dia tidak mengerti password-nya. Bagaimana caranya? Kita akan menambahkan token untuk instrumen kali ini. Ya, kita pisah bagian dulu ya Bapak Ibu ya. Kita boleh pisah bagian, boleh tidak. Oke. Pisah bagian, kita kasih saja di sini judul token atau password. Ya. Token password Bapak Ibu ini biasanya dapat diinfokan terlebih dahulu kepada siswa sebelum siswa mengikuti ujian. Bisa melalui WA group dan sebagainya. Kemudian kita tambahkan. Ya. Ini kita tulis password di bagian sini, kemudian klik di bagian sini validasi respon. Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengklik di bagian titik 3 di bagian bawah ini untuk kita membuat password validasi respon. Kebetulan ini sudah tercentang. Oh, bentar. Saya centang dan akan muncul di sini. Kita akan membuat password-nya ini bisa dalam bentuk angka, teks, panjang, atau ekspresi reguler. Tapi kita dalam contoh ini membuat saja dalam bentuk teks. Kemudian kita isi contohnya atau ini tergantung Bapak Ibu mau menuliskan tokennya kayak apa. Matematika. Nah, matematika V1. Nah, teks skalan khusus ini maksudnya jadi ketika siswanya Bapak Ibu atau respondennya Bapak Ibu salah memasukkan password, maka disinilah tulisan yang akan muncul. Saya contohkan, maaf, token Anda salah. Silahkan diulangi. Nah, ini adalah kalimat yang akan keluar ketika responden memasukkan token yang salah dan ini wajib diisi. Oke. Ini nomor absen tadi jangan lupa juga harus diisi, semua kita isi.
kelebihan dari menggunakan ujian ini Bapak Ibu nantinya setelah siswa mengerjakan kuis, Bapak Ibu tidak lelah untuk merekap hasil nilai. Coba dibandingkan kalau Bapak Ibu memberikan soal melalui WA atau tidak online begini, maka Bapak Ibu waktunya akan tersisa untuk membuat rekapan nilai. Ya, ini sudah jadi. Kita preview dulu ya Bapak Ibu untuk melihat hasilnya. Oke. Ya, udah nama, coba kita masukkan. Yuyun, kelas 4A, nomor absennya 20, berikutnya. Nah, token. Coba saya masukkan matematika. Kirim. Nah, maka ketika saya memasukkan token yang salah, maka informasi yang muncul adalah, maaf, token Anda salah. Silahkan diulangin. Kemudian saya ulangin dengan token yang benar. Ya, nah, berarti ketika siswa salah memasukkan nomor, maka pesan yang Bapak Ibu tuliskan tadi akan terlihat, dan ketika siswa sudah benar masukkan tokennya, maka dia akan lanjut ke soal berikutnya. Karena ini belum ada soalnya, jadi sampai di sini dulu. Kemudian kita balik lagi ke instrumennya. Oke. Setelah tokennya sudah selesai, nah kita akan membuat soal. Dari sini aja dulu. Siapa tahu ada pertanyaan ya Pak Mus ya. Halo Pak Mus. Halo, ya silakan. Ya, dari biodata dan token ini mau dibuka langsung pertanyaan atau bagaimana ini? Boleh. Iya. Silakan Bapak Ibu sampai di pembuatan token atau password. Disilahkan kalau memang ada yang mau bertanya. Ini buat tokennya. Saya mau nanya Bu Yuyun. Oke, disebut namanya Bu, siapa? Saya Nur Hidayah. Nur Hidayah ya. Silakan Bu Nur Hidayah. Kami di TK Pak, bagaimana bentuk soalnya? Soal apa, seperti apa gitu di TK? Soalnya TK ya Bu. Yeah. Iya, nanti waktu aja Bu, udah menuju ke soal baru kita bahas itu nggih Bu nggih. Ini baru masuk ke pertanyaan terkait dari pembuatan biodata sampai dengan token atau password. Terima kasih. Iya, nggih. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Oh, Pak Halil. Ya, terima kasih. Tentang password ini, apakah setelah mengisi biodata kita buat atau sebelum masuk ke biodata? Oh gitu, iya. Memang ada beberapa versi Pak. Kita mau buat sebelumnya juga bisa. Ini, jadi sebelum benar-benar siswa itu masuk ngisi biodata, kita taruh di atas juga tidak apa-apa. Oh. Jadi bisa kita tarik ke atas. Terima kasih Mbak Yuyun. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak, saya lanjutin aja Pak Mus. Oke, silakan. Ya, oke. Nah, setelah pembuatan token dan password ini, kita akan masuk bagaimana cara membuat soal. Ya. Bagian 3 ini berarti berisi soal yang akan Bapak Ibu buat, dan jangan lupa Bapak Ibu sudah menyediakan soal dalam bentuk Word supaya Bapak Ibu tidak capek mengetik di sini, tapi Bapak Ibu punya filenya juga di Word dan juga di online. Ini bagian judulnya saya
kasih judul soal matematika. Ya, judulnya kita isi begini. Ini ada password. Oh, salah. Maaf. Saya tambahkan di sini untuk menambah bagian untuk kita membuat soalnya. Soal matematika. Ya. Di deskripsi ini Bapak Ibu bisa menambahkan pilihlah salah satu jawaban yang benar. Atau mau diisi sesuai pesan Bapak Ibu, disilahkan. Kemudian kita tambahkan. Nah, begini. Jadi yang akan kita buat pada pagi hari ini adalah jenis soal yang multiple choice atau pilihan ganda, karena itu biasanya akan lebih mudah dalam pengolahan nilai. Bisa juga dalam pilihan pertanyaan terbuka, tapi nanti ketika Bapak Ibu melakukan penilaian itu membutuhkan waktu. Jadi untuk saat ini kita akan berlatih membuat pertanyaan dalam bentuk atau soal kuis dalam bentuk pilihan ganda. Sekarang ini optionnya sudah siap. Kemudian kita buka ini. Kita buka soal Bapak Ibu yang dalam bentuk Word. Jadi biar Bapak Ibu tidak mengetik lagi ke dalam kuis online-nya, Bapak Ibu bisa mengcopy. Bagaimana caranya? Ini kita copy seperti biasa aja. Ctrl C. Kemudian kita Sarapan, Pak. Belum sarapan. Enggak, Pak. Saya pakai headset. Kita copy ke sini, Ctrl V. Nah, otomatis soal Bapak Ibu udah akan tercopy di sini. Cuman lebih baik kalau memang Bapak Ibu nanti mau mengacak soalnya, mengacak jawabannya, sebaiknya option di sini dihilangkan. Jadi nama tidak ada, pilihan ini juga tanpa ini. Kan? Jadi nantinya Bapak Ibu dapat mengacak soal dan mengacak jawabannya tanpa muncul angka begini. Yang ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak dihilangkan angka depannya, maka ketika diacak angka 1 jadi di bawah, angka 2 jadi pindah kemana nggak urut. Nah, lebih baik tidak di dalam Word-nya ini Bapak hilangkan angka dan pilihan ABC-nya, jadi lebih fleksibel. Ctrl C, kita ulang. Kemudian kita kopikan di sini. Ctrl V. Ya. Nah, ini lebih cantik kayaknya. Kemudian pilihan gandanya. Nah, supaya tidak mengetik semua ini, pilihan gandanya kan ada 4. Bisa kita langsung copy dari sini. Copy dari sini, kita Ctrl C. Di sini kan saya kasih jawaban merah ini. Ya, di sini merah. Cuman nanti maksudnya merah itu berarti itu jawabannya. Cuman nanti ketika sudah dipindah ke dalam kuis atau Google Form, ini tidak akan nampak warnanya merah. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu. Kita copy lagi ke sini. Kemudian kita klik di option di Ctrl V. Nah, otomatis jawaban atau pilihan Bapak Ibu tadi sudah terpindah di sini. Ini untuk nomor 1 dengan soal teks dan pilihan yang biasa. Oke. Kemudian karena ini kuis, maka Bapak Ibu akan memberikan skor atau nilai dan memberikan kunci jawabannya. Bagaimana caranya? Yaitu klik di sini, ada kunci jawaban. Jadi di kunci jawaban tadi klik, kemudian akan muncul gini. Poinnya, nah ini poinnya ini terserah Bapak Ibu mau ngasih poin berapa untuk total
soalnya soal poinnya itu totalnya semuanya 100. Setiap bagian kalau Bapak Ibu soalnya 10 ya kasih poin 10. Tapi karena nanti di contoh soal saya ini contoh soalnya cuma 4, saya mengasih poin 5. Jadi poin ini tergantung Bapak Ibu akan memberikan setiap soal itu berapa poin. Poinnya 25, ini poin yang untuk soal 1 yang diberikan. Kemudian cara memberikan jawaban, klik di salah satu yang akan menjadi kunci jawaban soal ini. Yang pertama tadi, karena saya lihat di sini jawabannya 40, maka saya memilih ini sebagai kunci jawaban. Nah, ketika Bapak Ibu pilih ini sebagai kunci jawaban, warnanya menjadi hijau, ada centangannya. Ini berarti soal ini mempunyai poin 25 dan kunci jawabnya adalah 40. Selesai. Selesai untuk soal yang pertama. Nah, ini. Ya. Dan wajib diisi. Jangan lupa Bapak Ibu. Wajib diisinya kita aktifkan. Ya. Kemudian di soal yang kedua ini kita hilangkan juga pilihannya biar nanti kalau Bapak Ibu mau mengacak soal tidak berantakan. Oke. Soal yang kedua ini mengandung gambar. Jadi ketika ini kita copy, langsung gambar ini kita pindahkan ke ini, ke kuis online-nya, ke Google Drive, ke Google Form itu belum bisa terakomodir. Jadi Bapak Ibu harus meng-cut-nya dulu, menyimpannya dulu ke dalam bentuk gambar. Bagaimana caranya? Yang pertama kita lakukan adalah mengaktifkan, kalau di sini pakai snipping. Di laptop Bapak Ibu sebelah pojok kiri kita klik aja snipping. Snipping kalau enggak pakai screenshot juga bisa. Tapi pada saat ini saya akan praktekin memakai snipping tool. Saya ulang ya Bapak Ibu, bagaimana memindahkan gambar ini supaya bisa ditambahkan ke Google Form. Di pojok kiri ketik aja cari sniping. Sniping tool. Nah, ini untuk memotong gambar yang akan kita gunakan. Ya. Sudah ada. Nah, kemudian kita klik new. Setelah muncul sniping tadi, kita klik new sehingga muncul kayak gini dan belakang ini menjadi kabur. Dan yang jelas setelah kita muncul tanda plus begini, maka kita akan arahkan bagian mana yang akan kita copy dan kita pindahkan menjadi Google Drive. Ini dari sini ya. Ya. Nah, sudah. Gambarnya ini otomatis akan bentuk begini. Kemudian jangan lupa kita simpan save as. Save as, Bapak Ibu boleh menyimpannya di seumpamanya matematika 1. Kita kasih judul matematika 1. Nyimpannya Bapak Ibu ingat di mana? Kalau saya di D, kemudian kita save. Ya. Oke. Soal yang di atas adalah luas bangunan di bawah ini adalah titik-titik sentimeter persegi. Nah, kita klik dulu soalnya. Ctrl C, kemudian kita kopikan. Nih, lupa tadi belum nambah soal ya, kita tambah dulu. Kita tambah soal untuk soal yang kedua. Kita Ctrl V. Nah, jadi karena gambar tadi tidak bisa langsung kita copy ke sini, kita memakai insert gambar. Nah, ada insert gambar di sebelah kanan ini, kita klik. Disisipkan gambarnya, kemudian kita unggah, kita cari di mana kita menaruh file gambar yang tadi. Oke.
Tadi saya kasih judul matematika 1. Oh ya, open. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, baru muncul begini. Ya. Jadi, luas bangunan di bawah ini langsung kita insertkan soalnya sehingga gambarnya itu ada di bawah. Di bawah. Optionnya kita masukkan seperti yang tadi. Optionnya kita masukkan. Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini. Ya, kita atur lagi. Kita atur lagi kunci jawaban dan poinnya. Jangan lupa klik di kunci jawaban di sebelah kiri bawah. Kita klik kunci jawaban sehingga akan muncul poin di atas. Poin di atas saya kasih nilai 25. Kemudian tadi jawabannya apa ya? Kunci jawabannya adalah A yang pertama, maka ini akan menjadi kunci kita. Kunci jawabannya. Kita centang sehingga hijau. Dan jangan lupa selesai dan wajib diisi. Halo Mbak Yuyun. Ya, gimana? Ada yang minta mengulang untuk crop gambar. Oke, crop gambarnya saya ulang ya. Caranya begini. Jadi untuk crop gambar, Bapak Ibu bisa menggunakan screenshot, print screen yang ada di laptop Bapak Ibu, atau menggunakan screenshot atau berbagai macam aplikasi. Cuman yang paling gampang memakai di sini Bapak Ibu di sebelah ini nggak nampak ya Pak Mus kalau di bawah ya. Kita di searching itu kita klikkan aja sniping tool. Di situ kelihatan sniping tool-nya nggak Pak Mus? Ada? Oh ya, oke. Sniping tool, ya. Oke. Yang ini yang tadi. Ya, ini karena tadi kan sudah mengcrop ya. Kemudian kita pilih new, kemudian kita udah muncul nih, udah muncul tanda plus di mana itu berarti nanti dia akan memulai memotong dari mana sampai dengan mana kita tekan, kita drag ke bawah, ya, sampai segini, kita lepas, nah otomatis dia sudah langsung pindah ke sniping tool, gambar yang Bapak Ibu crop. Kemudian kita akan simpan ini dengan untuk bisa di insertkan dalam kuis Bapak Ibu. Ke file, kita save as. Nah, kita mau dinamain apa, capture atau matematika 1 atau matematika 2, kemudian kita save. Itu untuk memotong gambar yang akan kita insertkan ke dalam kuis kita. Ya, demikian Pak Mus. Oke. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita balik ke soal tadi. Ya. Jadi soal yang kedua, meskipun tidak ada nomornya, kita sudah tahu ini soal yang kedua. Kemudian akan kita tambah soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini, kita contoh dilihat sini. Saya hilangin dulu optionnya. Ya. Soal yang ketiga ini begini. Perhatikan gambar berikut. Luas, kemudian di word-nya Bapak Ibu loh. Perhatikan gambar berikut, kemudian di antara pertanyaan di berikutnya atau pertanyaannya itu disisipin oleh gambar. Nah, jadi di dalam, kemudian pertanyaan di bawah. Jadi kalau di Word itu kalau kita di kuisnya kalau kita sudah menulis sesuatu tidak bisa kita enter. Nah, jadi solusinya untuk soal yang ada perintah dan soalnya ada di bawahnya kita harus memodifikasi sedikit. Jadi kita ubah aja soalnya nih. Perhatikan gambar berikut. Ya, kalau enggak ya luas permukaan bangunan
di bawah ini adalah titik-titik. Jadi intinya di dalam pembuatan kuis itu tidak bisa menulis kemudian diinsertin gambar terus ada pertanyaan berikutnya. Jadinya kita akan mengubah sedikit redaksi soalnya. Luas permukaan bangunan. Ini kita copy dulu ke bawah. Redaksinya aja yang kita luas permukaan bangunan di bawah ini. Bangun. Oh, bangun. Luas permukaan bangun ya, Mas. Bangun di bawah ini adalah berapa senti. Nah, baru kita lakukan crop gambar lagi seperti yang dilakukan pada soal nomor 2. Sniping tool, kemudian new, ya. Kita crop lagi, kita salah. Agak ke atas sedikit, ya. Yes. Control C. Save. Oke, kita namain matematika 2. Matematika 2. Ya. Di save. Balik lagi ke soal Bapak Ibu. Kita insertkan gambar tadi. Insert matematika 2. Dari matematika 2. Matematika 2. Ya ini. Cari. Open. Ya. Kita tunggu Bapak Ibu. Nah, gambarnya sudah jadi, agak kita modifikasi sedikit di pertanyaannya, tapi tidak mengubah maksud dari soal tersebut. Luas permukaan bangun data di bawah ini adalah titik senti. Optionnya kita pindah. Di copy, kemudian di Ctrl C, kemudian dipindah di sini, di paste di sini, Ctrl V ya. Berarti soal sudah selesai soal yang ketiga. Jadi soal ketiga ini adalah prinsipnya bahwa di dalam Google Form ini belum mengakomodir kalau pertanyaan, kalau teks kemudian diinsertin gambar, kemudian dilanjutkan teks, sehingga kita harus memodifikasi sedikit pertanyaannya. Kemudian kita kunci jawabannya, kita klik. Untuk mengasih poin, saya kasih poin 25. Dan ini juga bukan jawabannya. Jawabannya tadi yang B. Jadi kunci jawabannya kita kasih yang ini sehingga berwarna biru, hijau. Hijau, kemudian selesai, dan jangan lupa untuk wajib mengisi. Nah, udah jadi ini soal 1 teks biasa, ini ada gambarnya, ini tadi gambar yang modif sedikit pertanyaannya. Kemudian kita lanjut soal yang ketiga. Ya. Soal yang keempat. Dulu. Oke. Mana? Monggo Pak Mus. Bapak Ibu, Bapak silakan yang mau bertanya. Pak Haji Halil, silakan. Ya, terima kasih. Saya bertanya lagi nih. Yang pertama, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, karena yang akan dicontohkan ini hanya 4 soal mungkin, sehingga skornya 25-25. Bisa tidak, karena soal itu, walaupun pilihan ganda, tingkat kesukarannya kan beda-beda juga. Ya. Bisa tidak setiap soal itu kita beri skor yang berbeda-beda, tergantung tingkat kesukarannya, sehingga nanti jumlahnya, kalau terjawab semua dengan benar, 4 soal itu tetap skornya 100. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka tadi mengubah redaksi soal untuk menginsert gambar itu, kita akan mengubah redaksinya sehingga jadi 1 kalimat di atas.
Nah, kalau kita misalnya tidak mengubah redaksinya, tetap soal seperti itu, sehingga pernyataannya di atas, gambarnya di bawah, tapi di bawah gambar ada kalimat. Bisa tidak gambar dengan kalimat itu kita crop sekalian? Oh, bisa, Pak. Nah, gitu. Ya, Terima kasih, Mbak ya. Lilian. Ya, terima kasih. Langsung saja dijawab ya, Mas ya. Ya, langsung aja. Oke, Bapak Ibu, untuk yang terkait pertanyaan Bapak Alil tadi, untuk poin, jadi poin ini nanti bisa disesuaikan dengan bobot atau tingkat kesulitan siswa, sehingga jumlahnya tetap 100. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan saja. Jadi tidak harus 25, 10, 10 semua, atau karena kan tadi saya mencontohkan karena soal saya cuma 25. Boleh saja sih di atas tadi kita tuliskan 10, yang bawahnya lebih karena lebih susah itu 20 dan seterusnya bisa. Kemudian yang terkait kalau nantinya ternyata kita tidak bisa mengubah redaksinya, kita bisa aja mengcrop langsung dari sini Bapak Ibu. Kita praktekkan ya. Kita praktekkan ya Bapak Ibu, semuanya memang secara kondisi kita akan mengubah maknanya jika kita mengubah redaksi pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengcrop jawabannya dari sini. Contohnya saya praktekkan sebentar. Oke, sniping. Ya. File new. Ya. Oke. Di sini saya akan crop pertanyaannya ini. Nah, berarti ini jadi satu gambar yang nantinya akan kita taruh di dalam soal kita. Kita simpan dulu, save as. Matematika 3. Kita save. Nah, kita masuk lagi ke Google Form kita. Kita coba untuk mengubah nih. Nah, karena ini langsung dia gambar, Bapak, jadinya nanti di atas ini tidak usah kita tulis pertanyaan. Tidak usah kita tulis pertanyaan, langsung bisa kita insertkan gambar. Oke, langsung kita cari. Kemudian kita pilih matematika 3. Matematika 3. Cari. Ya. Kita tunggu dulu. Ya, gitu. Ini salah satu cara bagaimana kita mensiasati hal yang tidak. Jadi di atas ini tidak kita tulis pertanyaan juga nggak apa-apa. Jadi nanti siswa itu langsung melihat gambar dan pertanyaannya kan sudah tertulis di sini. Luas permukaan bangunan tersebut adalah berapa senti. Dan optionnya baru kita pindahkan lagi ke sana, Ctrl C. Silakan Pak Ilham, tadi katanya mau nanya. Oke. Ya, demikian Bapak. Pak Ilham. Ayo Pak Ilham, monggo. Kunci jawabannya, seumpamanya kita mau ngasih skor ini 10, juga enggak apa-apa. Ya, jadi skornya jawabannya B. Selesai. Ya. Ada pemberitahuan kalau soal nomor 2 katanya belum diproses skor sama apanya. Oh, mana? Oke. Oh, iya. Iya. Ya. Kita kunci. Terima kasih. Kita kasih aja 25 ya. Kemudian jawabannya apa Mas Muster ini? Jawabannya A. A, kemudian sudah ada skornya selesai. Jangan lupa tambahkan wajib diisi. Iya. Oke. Jadi skor yang sudah kita gunakan ini, poin totalnya itu 85 ini. Nah, inilah Bapak Ibu bisa melihat berapa sih skor yang sudah saya kasihkan untuk soal yang sudah saya buat. Nanti kalau udah 100, otomatis poin totalnya juga akan berubah menjadi 100. Ya.
Itu Pak Mus. Ya, ada dari Pak Karwo katanya. Pak Karwo silakan. Bapak Ibu kalau mau bertanya di sebelah di samping nama Bapak Ibu itu ada gambar telapak tangan. Itu tinggal diklik seperti Pak Haji Halil tadi, klik gambar telapak tangan itu tandanya Bapak Ibu mau bertanya. Ya. Di sebelah kanan nama Bapak Ibu itu ada gambar telapak tangan. Betul ya? Sebelah kanan atau sebelah bawah? Bawah. Di sebelah bawah partisipan tuh Mas. Partisipan itu ada gambar telapak tangan. Silakan Pak Karwo. Pak Karwo silakan bertanya. Pak Karwo. Ya, nanti mic-nya akan dihidupkan kalau Pak Karwo bertanya. Oh, oke. Ya. Baik, kalau tidak ada silakan dilanjutkan. 4 soal ini ya. Ini soal keberapa? Ini soal yang jadinya tambahan ini jadi 5 soal, enggak apa-apa wes ya. Oke. Nah, soal yang sama sih sebenarnya Pak Mus. Bapak ya, lanjut aja ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu kita akan menambahkan pertanyaan. Ya, soal yang terakhir Isai mungkin soalnya. Isai, mau isi aja ya. Kalau soal isi, nah ini soalnya gini Pak Mus. Di soal ini Bapak Ibu ada equation ya. Sebenarnya ada equation gini. Nah, ini paling gampangnya, kalau paling gampangnya itu kita crop soalnya tadi. Soal dari seperti soal yang terakhir tadi kita crop, naipin, karena soalnya kan ini. Jadi di dalam Google Form itu kan belum fasilitasi adanya equation matematika ya Pak Mus ya. Matematika yang rumit begini jadinya kalau Bapak Ibu mau gampang di crop seperti yang tadi aja, di crop, naipin, ya, di crop, di new, dan di crop. File save as. Ya. Sebenarnya kalau mau memakai aplikasi LaTeX juga bisa ya Pak Mus. Cuman waktunya cukup nggak ya? Atau mau ditunjukkan? Boleh, dicoba aja. Oke, oh ya. Kemudian kita balik lagi. Ini cara yang gampang, maksudnya cara yang cuman copy paste dari buat kita cari. Matematika 4. Oke. Open, kemudian kita balik lagi untuk ini tidak usah ada pilihan ABC-nya, kita bisa langsung copy, kemudian bisa ke sini. Ya. Seperti halnya tadi, berarti dia tanpa soal, jadi langsung gambar, dan optionnya dipilih di sini. Nah, bagi Bapak Ibu yang mata pelajaran matematika atau fisika, kimia yang ada hitungannya dan ada kaitannya dengan equation, sebenarnya ada juga aplikasi yang bisa membantu kita untuk menulis equation. Yaitu memakai kode kok. Bentar, ini saya selesaikan dulu tadi jawabannya apa. Yang A. Yang A, kita kasih jawaban A, kita kasih poinnya di sini adalah nih, lupa kita centang ini sehingga tidak keluar. Poinnya kita kasih angka 10. Jadi poin totalnya sudah 95. Nanti kalau memang ada yang mau diperbaiki poinnya bisa diperbaiki lagi. Jawabannya adalah ini. Kemudian kita selesai.
dan jangan lupa diaktifkan. Nah, di dalam kalau Bapak Ibu mau menulis di sini dengan latex, itu Bapak Ibu bisa dengan bantuan ini, aplikasi Codecog ya. Kita ketik di Google, jadi salah satu aplikasi yang bisa dipakai bagi Bapak Ibu yang mengampu matematika, Codecog. Codecog. cogs.com. Ya, codecog.com. Nah, equation editor. Kemudian setelah masuk ini dicari di Google codecog.com, kita akan masuk ke Codecog LaTeX editor. Nah, inilah tampilannya untuk Codecog LaTeX yang bisa membantu Bapak Ibu untuk membuat soal yang mengandung equation. Yang pertama, soalnya tadi adalah nilai 3 pangkat 2 19683. Pangkat 3 ya, pangkat 3 kayaknya. Nah, kemudian kita akan tuliskan di sini nilai. Jadi kalau kita langsung tulis nilai, nah, kita akan nampak di sini nilai dari, biasanya akan tampak langsung di sini. Ya. Sebentar Pak Mus, biasanya langsung nampak di bawah sini sih, atau karena internetnya ya. Karena karena saya tadi klik integer atau integral, maka akan nampak di sini. Karena tadi soalnya adalah nilai dari, agak lama ternyata Pak Mus, maaf jaringannya. Ya, nilai dari tidak mau ya. Teks. Nilai dari. Ntar sambil jalan ya Pak Mus ya, ini nggak nampak ya. Ya. You can edit. Oh. Di tutorial selanjutnya aja Pak Mus. Oke, nanti dibuka sendiri. Dibuka sendiri ya, soalnya agak lama. Bapak Ibu, pada dasarnya nanti yang di Pak Mus, ini akan ada aplikasi tambahan yang bisa membantu Bapak Ibu dalam menuliskan soal-soal latex atau soal-soal yang ada kode-kode matematikanya yang rumit, sehingga lebih bagus hasilnya. Oke. Kemudian, maaf karena belum berhasil. Oke. Proses selanjutnya. Ya, proses selanjutnya adalah kalau begitu kita ini jawabannya dulu. Saya poinkan menjadi 15 aja biar bisa menjadi 100. Ya. Ya. Oke, selesai. Nah, setelah Bapak Ibu selesai nih, mempreview hasil kita dengan mengklik tanda pratinjo atau preview atau tanda mata. Nah, ini contoh yang tadi. Jadi ada biodatanya, ada tokennya, kemudian kita isi karena jadi tadi tokennya bisa ditaruh di atas sih Bapak Ibu sebelum menanyakan biodata, Bapak Ibu bisa menaruhkan tokennya di atas. Jum, nomor absennya 18, berikutnya
kemudian ya. Ini praktek untuk melihatnya. Testbednya matematika V1, berikutnya sebentar Pak Mus, saya kok dikunciin di ruangan. Oh, jangan dikunci Pak. Oh iya. Ya. Oke, soalnya sudah nampak seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita akan coba jawab ya. Enggak, kita coba jawab dulu aja. Ini sebagai previewnya aja. Nah, previewnya seperti ini. Jadi nomor 1 adalah, saya lagi online. Bentar. Ada soalnya, ada jawabannya. Jadi tadi sengaja kita tidak memberikan angka, tidak memberikan nilai, karena kita akan mengacak soal dan jawaban, pilihan jawaban, sehingga nanti antar siswa itu berbeda urutan jawabannya. Ya, berbeda urutan jawabannya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini nomor 4 yang tambahan tadi, ini nomor 5. Jadi penampakannya kayak gini. Jadi inilah gambar tadi, karena kita tidak bisa membuat gambar di antara pernyataan, sehingga kita bisa mengcrop soalnya saja. Ya. Kita kembali ke form. Ya. Dan sebelumnya Bapak Ibu, agar tampilannya lebih menarik, Bapak Ibu nanti bisa memberikan setelan. Memberikan gambar atau biar tampilan instrumennya Bapak Ibu biar lebih menarik, tidak hanya warna ungu atau biru, Bapak Ibu bisa memberikan tema atau tema itu semacam kayak headernya di instrumen sehingga tampak lebih menarik. Headernya kita kasih gambar di, ya saya ulangi lagi, untuk pemilihan header Bapak Ibu bisa sebelah mata, sebelah kiri mata, kita klik, kemudian kita kasih pilih gambar headernya. Di sini ada beberapa pilihan, ada kantor, sekolah, jadi ada template yang memang sudah disediakan oleh jadi Bapak Ibu nggak perlu mencari lagi, tapi tinggal memilih kantor, sekolah, itu banyak pilihannya. Ini pilihan untuk kantor sekolah, ilustrasi juga ada, jadi Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan gambar yang Bapak Ibu sukai. Nah, saya akan memilih dengan sekolah. Jadi ada pensil, kita ini, kemudian kita sisipkan, dan warnanya bisa dipilih untuk background-nya. Nah, oke, ini contohnya, biar lebih cantik. Ya, begitu dulu Pak Mus, sebelum saya lanjut untuk memberikan timer di soal yang kita buat ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Ya. Salam. Silakan Bapak Ibu. Materi selanjutnya nanti akan pemberian waktu menjawab soal seperti soal ulangan biasa, kan ada waktunya dari jam sekian sampai jam sekian selama 2 jam. Nah, nanti di kuis ini ya, di kuis ini juga akan diberikan seperti itu. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin bertanya. Halo Pak Mus. Ya, halo. Suaranya putus-putus. Atau saya yang mendengarnya putus? Saya sih yang mendengarnya putus-putus. Halo, sekarang putus-putus? Masih? Masih. Halo. Halo, hilang. Halo. Halo. Iya. Ya. Wes. Ya. Udah. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan sementara sampai di sini? Oke, tidak ada. Mungkin di teks ini pertanyaannya bagaimana dengan ekuasi jawabannya yang berbentuk gambar? Gimana Pak Mus? Jadi di soal yang di contoh yang diberikan itu kan pilihannya semuanya teks.
ya, teks atau angka. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau jawabannya berbentuk gambar. Halo, putus sih Pak Mus. Halo. Halo. Ya, putus-putus. Piye. Halo. Ya, halo. Mana Pak Sudah Mus? sekarang? Ya, Atau lewat? bagaimana kalau soal yang jawabannya bentuknya gambar? Oh, pilihannya jawabannya bentuknya gambar. Betul. Oh iya deh. Kalau pilihannya bentuknya gambar, sebentar. Oke. Ya, sebentar saya praktekkan dulu. Nah, ya. Kalau Bapak Ibu akan membuat soal dengan pilihan gambar, maka pertanyaannya di sini kita tuliskan semuanya manakah dari gambar berikut yang sesuai, semuanya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian soalnya ada kayak gini. Kemudian di option 1 Bapak Ibu klik, maka di sini ada tambahkan gambar. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa menambahkan gambar untuk pilihan jawaban yang mengandung gambar. Tambahkan gambar, saya klik. Ini contoh saja soalnya Bu. Kemudian kita cari gambar yang sudah kita simpan. Semuanya tadi Bapak Ibu punya soal dalam bentuk gambar, kemudian di Word-nya sudah kita crop dengan sniping, kita sudah simpan menjadi bentuk PNG atau gambar, maka kita akan mencari di sini. Matematika 1. Ya, jadi menginsertkannya satu-satu. Nah, akan bentuknya kayak gini. Kemudian ini tidak usah diisi juga nggak apa-apa. Opsi 1, ya, dihapus aja. Kemudian di opsi yang kedua, kita tambahkan lagi gambar yang Bapak Ibu mau ditambahkan. Ini cari caranya seperti tadi, insert copy. Gambar 1, matematika 3 ya. Ya, begitu. Oke. Ya. Dan terusnya sih Pak Mus. Jadi gini, tambahkan aja. Tekan gambar. Cari matematika 1 atau 2. Dah. Sampai dengan pilihannya, kalau sampai E kita copy sebanyak ini. Ini bisa dihapus ya. Oh ya, oke. Kalau ini agak mengganggu. Nah, begini Pak Mus. Ya. Ya. Jadi tinggal Bapak Ibu melakukan ke optionnya, kemudian di sebelah kanan ada insert gambarnya, Bapak Ibu bisa menginsertkan gambar di pilihan jawaban. Begitu. Oh, ini belum kita kasih nilai ya. Yang nilainya itu, bentar Pak Mus. Nilainya kita ubah dulu aja. Ini tadi nilainya 15 aja. Saya ini bisa kita kasih 10. Kita kasih kunci jawaban, kita klik, kita kasih nilai 10, sehingga nilai yang di atas adalah 100,
Kita pilih semuanya jawabannya ini. Ini contoh saja. Ya. Oke, selesai. Begitu Pak Mus. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ya. Oke, Ada belum lagi ada. Bapak Ibu? Ya, belum ada. Silakan lanjut. Oke. Nah, tadi di awal saya memilih tidak memakai memakai urutan angka karena saya berniatan akan mengacak pertanyaan ini. Tetapi kalau Bapak Ibu memang tidak mempunyai niatan untuk mengacak pertanyaan dan pilihan jawabannya, Bapak Ibu bisa memberikan angka di setiap soal ini, kemudian memberi pilihan ABC. Bagaimana cara mengacak pertanyaan dan pilihan jawabannya? Kita akan memilih di setelan. Kita kembali lagi ke setelan. Kemudian di presentasi kita klik acak urutan pertanyaan. Jadi nanti setelah kita klik ini, kita simpan. Jadi siswa Bapak Ibu antar satu dengan yang lain ketika membuka soal ini, maka soalnya akan tidak berurutan, jadi berbeda gitu. Ya. Oke. Kemudian supaya ini sudah sampai di sini kayaknya untuk pembuatan soalnya. Kemudian kita akan menambahkan bagaimana mengatur timingnya sehingga siswa tidak punya batas waktu sampai kapan kuis ini dikerjakan. Ya, kita akan praktek bagaimana menyeting sebuah kuis sehingga kuis ini punya batasan waktu. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan kembali ke ini, titik 3 di atas. Titik 3 di atas, kemudian kita klik add-on atau pengayaan. Kita klik add-on, di sini nanti akan banyak pilihan-pilihan menu pengayaan ya. Bentar, kita sambilan tunggu. Nah, kemudian karena kita akan membatasi waktu, kita pilih form limiter. Form limiternya kita klik, ya. Form limiternya kita klik, kemudian ya. Oke. Itu Yuyun sudah install. Ya, gimana? Itu kan sudah diinstal. Iya. Iya, karena saya sudah menginstal, maka ini sudah ada di sini form limiter ya. Tadi saya ulang pilih di titik 3, kemudian ketik add-on, kemudian pilih di form limiter, Bapak Ibu klik aja, kemudian terinstall. Karena saya sudah menginstal sebelumnya, maka ini di sini akan muncul pengayaan. Klik pengayaan, kita klik form. Nah, kenapa dia tidak mau Pak Mus? Apa harus kita Pak Mus ya? Ini tidak mau dipakai. Lelet ya? Lelet ya. mungkin. Iya, mungkin lelet. Oke, kita install ulang kalau begitu. Lanjutkan. Kemudian, nah di sini biasanya nanti dia akan minta kita untuk login ke akun kita. Jadi kita menggunakan akunnya yang kita pakai pada saat membuka Google Drive atau membuat Google Form ini. Kita lanjutkan ke akun saya. Ya. Sambilan.
Kemudian kita izinkan. Nah, bentar Bapak Ibu, kita tunggu. Maka di sebelah, ya. Saya kirimkan gambar, Pak. Ya. Selesai. Oke, selesai. Dan maka kita tutup yang dulu. Maka di sini form limiter kita sudah nampak. Form limiter, ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita tadi sudah install form limiter. Kita akan mengatur, menseleksinya itu berdasarkan apa? Date dan time. Jadi kita akan mengatur bagaimana siswa itu dibatasin waktunya. Kita ambil date and time, kemudian kita pilih. Soalnya tanggal sekarang. Kita akan praktikkan untuk tanggal sekarang, tanggal 20, time-nya ini disesuaikan dengan waktu kita yang ada di laptop kita. Saya mau ambil jam 10, karena di laptop saya jam 10.24, biar enggak terlalu lama, jam 10.03, nih, jam 10 lewat, jam 10.40, gitu ya. Terlalu lama ya Pak Mas. Nah, oke, save. Kemudian akan kita save. Nah, saya akan batasi jam 10.35. Di sini masih jam 10.24. Oh, kelamaan. Saya mau praktekkan sih. 10.30. Oke. Kemudian save and enable. Save and enable. Kita akan tunggu jam 5 menit lagi. Apa yang akan nampak? Oh, sebentar, ini harus ada begininya. Sebenarnya, saya kelupaan Pak Mus. Ini tadi harusnya ada apa namanya? Ada, ya saya ulang lagi aja. Select and date, kemudian tanggal sekian, tanggal 20, waktunya jam 10, kita kasih jam 10.30, kemudian set. Ya, di sini message-nya apa ketika Bapak Ibu, siswa Bapak Ibu yang mau mengisi ini, dia melewati tanggal dan waktu yang telah ditetapkan, maka di sini Bapak Ibu bisa memberikan pesan. Contohnya, waktu mengerjakan kuis, waktu mengerjakan kuis sudah habis. Nah, bisa Ibu Bapak silahkan hubungi Bapak Ibu guru gitu, semuanya gitu. Nah, ini contoh pesan ketika Bapak responden Bapak Ibu telat mengirimkan soal. Save and enable. Oke. Ya, ini berarti Bapak Ibu nanti sudah selesai memberi batasan waktu kepada responden Bapak Ibu dalam mengisi kurs ini. Karena ini masih jam 10.26, kita akan latihan untuk memasukkan atau mengentry jawabannya. Pak Mus, dipraktikkan lagi nggak cara mengelingkan soal itu ya? Soalnya banyak yang tidak. Halo Pak Mus? Halo? Oh iya. Entah kemana Pak Mus. Oke Bapak Ibu, kemarin berdasarkan tugas 1, 2 Bapak Ibu, itu ada beberapa tugas yang belum di-link-kan, di-bit.ly-kan atau dipendekkan. Nah Bapak Ibu sekalian saya ajarin di sini, saya paparkan bagaimana Bapak Ibu meng-short atau memendekkan link Bapak Ibu. Ya, oke, sambil nunggu. Jam 10.30. Oke. Bagaimana caranya? Instrumen Bapak Ibu ini kita pratinjo. Ini pratinjo yang ini ya. Oke. Ya. Kita pratinjo, kita klik gambar mata, kemudian kita buka bit.ly. Ini saya ulang sedikit. Buka bit.ly. Kemudian setelah Bapak Ibu sudah
login dengan Bitly, maka tampilan Bapak Ibu akan kayak gini. Nah, kemudian kita copy Pratinjo, alamat URL yang ada di Pratinjonya. Ya, ini alamat ini yang akan kita copy. Ctrl C, kita buka. Kita create, kemudian dipindah ke sini, Ctrl V, kemudian kita create. Nah, ini yang diubah, jangan lupa mengubah ini Bapak Ibu. Yang kita pendekkan kan menjadi 2ZI39R. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memendekkan atau memberi nama yang mudah dilihat atau mudah dihafal oleh siswa. Contohnya ujian matematika. Nah, otomatis di atas ini kita save. Kan ini yang di atas ini Bitly-nya pendek dari hasil dari memendekkan create dari Bitly. Kemudian ini yang akan Bapak Ibu ubah. Jadi ngubahnya di kotak yang orange ini. Kemudian di save. Oh, udah pernah dipakai. Karena sudah pernah dipakai, mungkin kita akan menambahkan namanya V1. Yuyun, ya. Mikrofonnya dinaikkan sedikit katanya. Oke, kurang keras ya? Ya. Oh, udah keras Mas Mus? Sudah sekarang. Ya, oke. Nih namanya Bapak Ibu sudah ada copy ujian matematika, jadi lebih lebih gampang untuk kita mengingat atau membaca shortlink Bapak Ibu. Tinggal kita copy, inilah yang akan kita bagikan ke grupnya, ke grup siswa. Oke, kita kembali lagi ke sini ya, Pak Mas ya. Ya. Nah, karena sudah karena sudah waktunya 10.30, kita akan mencoba bagaimana tampilannya kalau kita mengerjakan yang ini. Biar peserta yang mencoba menjawab. Oh, boleh. Dikirimkan ke WA grup aja anunya. Oh, yang shortlinknya tadi ya? Ya. Ya, oke. Saya kirimkan ke mana nih? Google. Ctrl V. Ya, Bapak Ibu silakan beberapa untuk mencoba. Ntar saya cek tampilannya apa yang muncul biasanya sih, karena sudah kita batasin waktunya, maka Bapak Ibu tidak akan bisa masuk ke alamat tersebut. Mana ada yang udah nyoba Pak Mus? Kan di sana ngelihatnya. Oh, ya wes tak coba dari sini. Yuyu nomor absen 18, kemudian ini berikutnya. Nah, itu tadi tokennya apa kalau nyoba itu? Oh, karena kita tokennya di bawah, jadi langsungan Pak Mus. Tadi kan tak setting biodatanya dulu. Jadi biodata kirim bagian 1, kirim aja sudah langsung kayak gini, nggak bisa masuk lagi ke token. Karena waktunya, timingnya udah habis. Jadi karena waktunya sekarang udah jam 10.31, inilah tampilan yang akan muncul di responden atau siswa Bapak Ibu yang mengatakan bahwa waktu mengerjakan kuis sudah habis. Silahkan hubungin Bapak Ibu guru, kasih nomor HP atau bagaimana dan sebagainya. Inilah fungsi pembatasan sehingga siswa tidak disiplin untuk mengerjakan tugasnya. Gitu Pak Mus. Oke. Ya, kayaknya itu dulu. Kalau untuk mengupas habis lebih dalamnya tentang equation, nanti ada video tersendiri ya Pak Mus ya? Ya. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Yang ingin bertanya, ada gambar telapak tangan di bagian bawah. Itu diklik saja, maka akan muncul raise hand. Sana. Kalau belum ketemu gambar telapak tangannya, Bapak lambaikan tangan aja di kamera. Nanti saya. Nah, Pak Sudarmin. Oke, silakan. Oke, makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu Yuyun, ini ada 2 pertanyaan. Itu saya agak kelewatan tadi 1.
yang berkaitan dengan copy paste gambar. Iya. Yang pertama itu apakah copy paste gambar ini memang harus diambil dari Word saja ataukah bisa diambil dari gambar-gambar di luar Word? Iya. Biasanya kalau gambar di luar Word kan besarannya itu agak gede. Nah, berapa besar yang bisa ditampung di pembuatan soal itu? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisakah kita menggunakan aplikasi lain ya selain dari apa tadi itu snipping tool. Ya. Snipping tool. Ya, misalnya seperti Screen Espresso atau mungkin ada aplikasi lain. Nah, apakah bisa kita copy paste di sana? Ya, saya kira itu. Kalau yang terakhir, insya Allah paham deh. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Kalau ukuran gambarnya berapa ya Pak Mus ya? Saya malah nggak pernah. Tidak teranu ya. 10 mega. 10 mega. Oh, 10 mega. Oh, biasanya. Okay. 10 mega. Okay. Ya, nanti kalau berarti Bapak nggak bisa muat di situ, di resize lagi, nggih, di resize lagi. Nggih. Kalau terkait dengan terkait dengan apakah harus pakai snapping tool, tidak Pak. Jadi banyak aplikasi bisa pakai screenshot, bisa pakai ini print screen yang ada di laptop Bapak juga bisa kita pakai print screen, kemudian kita pakai pen kita ketik pen aja, kita langsung crop, kita cut, kemudian kita save menjadi PNG. Pada dasarnya yang penting tersimpan dalam bentuk gambar gitu. Baik. Ya. Makasih Bu. Makasih Pak Darmin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jupri. Silakan Pak Jupri, habis itu Pak Budi. Ya. Silakan Pak Jupri. Masih mute itu Pak Mus? Ya, saya mute dulu. Unmute dulu. Belum Pak Mus? Oh, dia nggak mau ya? Oke, Pak Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mengikuti tutorialnya, saya mencoba dengan pertanyaan berbeda, yaitu pelajaran bahasa Indonesia tadi. Silakan Pak. Saya sudah coba copy paste sebuah paragraf yang di situ ada judul di situ. Tetapi tampilannya judul dengan tulisannya itu bergabung dalam satu baris gitu. Judul dalam satu baris. Oh, ya. Berarti Bapak 2 kali itu ya Pak ya? 2 kali copy paste di dalam soal itu gitu ya? 1 kali. Saya kan copy paste dari judul sampai bawahnya itu. Tapi ketika masuk di Google Form, maka tulisannya nyambung gitu. Tidak bisa. Memang Bapak harus gini Pak. Bapak harus apa sih namanya, memberi spasi. Jadi di dalam pembuatan soal itu kan dia tidak bisa mengenter judul dan jawabannya. Jadinya Bapak harus memberi spasi sampai dia itu turun sendiri ke bagian yang bawah gitu. Solusinya itu sih Bapak. Oke. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Salam Pak Budi. Oke. Silakan Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya juga sambil ngikuti, sambil mempraktekkan untuk yang rumus menjadi gambar, menjadikan gambar, membuat rumus pakai kode tadi itu. Saya ikuti kayaknya agak susah gitu. Terus saya coba-coba aja gitu. Rumus saya buat di Word. Terus kemudian saya snipping tool, saya masukkan ke dalam option pilihan itu. Tapi saya belum ngecek apakah sudah kira-kira bisa apa enggak gitu. Artinya di rumus itu di dalam option pilihan kan ada soal, suruh memilih rumus kan gitu. Mana rumus yang benar kan gitu. Oh iya. Rumus yang benar itu kan ada di pilihan. Nah, rumus itu saya tidak tulis dalam bentuk yang pakai kode yang tadi diajarkan Bu Yun tadi itu, karena saya agak susah tadi itu gitu. Tapi saya ubah aja rumus, saya ketikkan di Word pakai equation itu, kemudian saya snipping tool, saya masukkan ke dalam option-optionnya itu.
Silakan Mbak Yuyun. Oh iya, ya Bapak enggak apa-apa, nanti semuanya pilihannya itu terdiri dengan rumus-rumus juga, berarti Bapak 3 kali nge-crop. Kalau pilihannya 4 ya 4 kali nge-crop. Jadi pilihan A-nya di-crop dulu, kita simpan jadi gambar 1 pilihan A. Pilihan B-nya kita crop juga. Jadi 4 kali nanti Bapak nge-crop gambar, kemudian menginsertkan di setiap optionnya begitu. Jadi optionnya itu insertnya dalam bentuk gambar yang gambar rumus tadi itu, Bapak. Ya. Nah, bisa berarti ya? Bisa, Bapak, bisa. Okay. Jadi intinya Bapak nyimpan dalam bentuk gambar dulu, Iya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Silakan Pak, siapa tadi? Pak Wahid tadi mau nanya. Jadi bertanya Pak Haji? Job tadi, makanya saya matikan lagi raise hand saya. Halo? Gimana? Pertanyaan saya sama dengan Pak Jupri tadi, sehingga saya matikan lagi raise hand saya. Oke. Oh ya, makasih Pak. Pak Wisnu ya? Oke, Pak Wisnu silakan. Enggak Pak Wisnu. Silakan Pak Wisnu. Ya. Halo Pak Wisnu, silakan. Silakan Pak Wisnu. Suaranya nggak masuk ya Pak Mas ya? Suaranya Pak Wisnu belum keluar ini. Pak Wisnu, silakan. Tidak kedengaran Pak Wisnu. Atau lewat chat aja Pak Mus. Oke, atau di chat aja nanti saya bacakan. Siapa sekarang? Pak Ilham. Mana Pak Ilham tadi? Tidak ada? Ya. Bu Heriati? Oke, silakan Bu Heriati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuyun, saya ingin bertanya. Tadi misalnya password itu tertulis tadi itu di bawah nama. Seandainya kita ingin naikkan dia ke atas sebelum nama, tapi sudah selesai kita buat seperti itu, ada cara seperti mengcopy ke atas itu? Oh ya, kita praktekkan untuk mengedraknya ya Bu ya. Bisa Bu. Jadi di apa namanya? Di drag. Oh ya. Oke. Terus. Ya. Jadi ini karena kalau Bapak Ibu mau udah kelihatan? Belum kelihatan. Oh ya, sudah. Sudah ya. Jadi ini bisa di kanan ya. Dipindahkan bagian. Oh, pindahkan bagian. Kita pindahkan bagiannya sebentar. Jadi caranya saya ulang ya Bu ya. Di token ini diklik kanan 3 titik di ini, kemudian dipindahkan bagian. Pindahkan bagiannya mau di mana? Mau setelah ini. Setelah ujian UAS. Iya, jadi ini dipindah aja. Gitu ya. Nah, tokennya naik. Nah, ini berarti tokennya sudah naik, Bu. Kita simpan. Otomatis tokennya tadi itu sudah berubah menjadi di bagian atas. Ya, jadi prinsipnya bisa Bu, bisa mengubah ini kan tokennya jadi di bagian 1. Oke, makasih Bu. Sama-sama Bu. Oke. Ada lagi? Ya. Cukup Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu. Nanti video tutorialnya mungkin lebih lengkap dari Pak Mus, ada lateknya, ada mengupas tuntas dari awal sampai akhir, dan nanti bisa membantu Bapak Ibu untuk lebih memahami bagaimana Bapak Ibu membuat kuis secara online begitu.
Kayaknya cukup Pak Mus. Oke. Ya. Demikian Bapak, saya tutup dulu Pak Mus. Boleh. Ya, demikian Bapak Ibu materi terkait penyusunan kuis. Semoga bermanfaat, bisa bisa memperlancar pembelajaran Bapak Ibu di sekolah, memberikan soal kuis kepada studentnya. Bapak Ibu pengawas bisa mengadakan membuat instrumen supervisi atau membuat instrumen ujian kompetensi untuk guru, dan semoga Bapak Ibu selalu sehat juga. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kembali ke Pak Mus. Oke. Demikian Bapak Ibu tadi materi tentang pembuatan kuis atau soal yang bisa Bapak Ibu praktekkan nanti. Ini nanti akan menjadi tugas keempat Bapak Ibu saja. Tugas keempat, tapi tidak harus dikumpulkan sekarang atau besok karena masih ada tugas 3 yang belum banyak mengumpulkan.